sudah perjalanan jauh, sudah kesusahan, angkat tangan, doa pilihan, berulang-ulang di sekitar Ka'bah. Tapi Rasulullah mengatakan, fa'anna yustajabu lahu, bagaimana doanya bisa diterima? Obatnya obat batal, dokter spesialis, tapi fa'anna yustajabu lahu, bagaimana doanya bisa diterima? Apa sebab? Mata'amuhu haram, makanan yang selalu dimakannya makanan haram, cara memperolehnya dengan cara yang tidak baik haram. Wa mashrabuhu haram, yang diminumnya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dikenakan haram. Wa ghudhiya bil haram, sudah terbiasa dengan gizi-gizi yang haram, tidak mau tahu, yang penting saya dapat. Apalagi kalau sudah ada kata-kata begini, yang haram aja susah, bagaimana yang halal? Padahal yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Pikiran pendek. Tak seorang muslim pun, Bapak ini seorang muslim, tak seorang muslim pun berdoa kepada Allah dengan satu doa yang di dalamnya tidak ada dosa. Maksudnya dia berdoa tanpa ada dosanya, wala qati'atu rahim, dan dia tidak suka memutuskan silaturahmi. Perhatikan, penekanan pertama, seluruh doa orang Islam diterima oleh Allah. Yang kedua, ada pantang larangnya. Kalau mau doanya mau diterima, jangan melakukan dosa, jangan memutuskan silaturahmi. Doa itu Bapak Ibu ibarat senjata. Makanya orang Arab mengatakan begini, ad-du'a'u silahul mu'min. Ada yang mengatakan ini hadis, tapi setelah ditelusuri bukan, hanya kata-kata bijak. Anggaplah itu suatu pedoman. Doa itu adalah senjata. Senjata itu yang menentukan senjatanya atau orang yang menggunakan senjata. Orang yang menggunakan senjata. Secanggih apapun senjata yang diserahkan kepada kita untuk kita pakai, tapi kita tidak pandai memakainya, tidak ada gunanya. Cobalah lihat, orang kakek nenek kita dulu berjuang melawan Belanda pakai senjata apa? Meronci. Lawannya pakai apa? Meriam. Ya kalau meriam betina gampang lah kan. Ini meriam senjata mana bisa kita kan? Meriam. Yang menang siapa? Meronci. Walaupun senjatanya sederhana, tapi dia pandai. Istilah orang sekarang, profesional dalam menggunakannya, berhasil. Perang Badar, kaum kafir berapa jumlahnya? 1000-an. Orang Islam 300-an. Orang kafir senjatanya lengkap, orang Islam seadanya, jumlah sedikit, perlengkapan seadanya, bekal seadanya. Ternyata yang menang siapa? Umat Islam. As-silahu bidharibihi. Senjata ditentukan oleh siapa yang menggunakannya. Jadi yang perlu kita perbaiki adalah diri kita sebelum berdoa. Makanya Rasulullah dalam riwayat Ahmad bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah
dengan penuh keyakinan bahwa doamu pasti diterima. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan doamu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah sekalian, kalau kita berdoa ya harus sungguh-sungguh. Jangan sekedarnya, harus bersungguh-sungguh. Sama dengan obat. Kita kalau sakit minum obat. Obat pakan kita dikasih oleh dokter, mahal, bukan obat generik, obat bermerek pakan. Tapi kitanya makan obat, rajin juga makan pantangnya. Contoh, ada orang asam urat, ini kasih obatnya, inilah obat paling nomor 1 kalau masalah asam urat Pak. Tapi habis makan obat, makan juga kacang, makan juga ini yang merupakan pantangnya. Bisa sembuh penyakit itu? Sembuh sebentar, lama bangkit lagi. Sembuh sebentar, setelah itu kambuh lagi. Kenapa? Obatnya paten, doanya bagus, tapi pantang larangnya dilakukan juga. Bagaimana bisa doa itu diterima oleh Allah? Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan gambaran. Thumma dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama' fa yaqulu ya Rab ya Rab fa anna yustajabu lahu wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Ada orang, kata Rasulullah memberikan gambaran, ada orang datang dari jauh pelosok kampung menempuh perjalanan menuju ke Baitullah. Ingat Bapak Ibu sekalian, salah satu sebab sehingga doa cepat dijawab oleh Allah kalau kita dalam perjalanan. Maka kalau kita dalam perjalanan safar, hindari banyak bercanda, hindari banyak bercerita yang tak berujung pangkal. Perbanyak zikir dan doa. Kata orang dalam perjalanan diijabah doanya. Ada orang datang dari jauh, yutilu safar, yutilu tawil, yutilu safar, menempuh perjalanan jauh, panjang safarnya dari kampung halamannya yang jauh di sana menuju ke Baitullah. Menurut kita, doa orang ini mustajab atau tidak? Mustajab. Jangankan menuju Baitullah, untuk perjalanan jauh biasa saja ulama sepakat bahwa doanya makbul berdasarkan hadis ini. Apalagi ini menuju ke Baitullah. Ash'atha, sudah kasat kusut, akbar, kulitnya sudah penuh dengan debu, dalam keadaan kecapean, penat, susah, membutuhkan bantuan. Orang yang dalam keadaan kesusahan, doanya diterima hadirin. Cobalah baca surah Al-Furqan itu. Amman yujibul muttarra idza da'an. Tidak akan ada yang bisa memenuhi permintaan orang yang berdoa dalam keadaan darurat, muttarra dalam keadaan darurat, kecuali Allah. Jadi kalau kita dalam kesusahan, jangan mengeluh kepada manusia. Kalau dalam kepayahan, butuh bantuan yang sangat, jangan mengeluh kepada manusia. Manusia cuma paling tinggi kata-katanya, kasihan ya. Ada gitu. Ibu lu awak tengoknya gitu. Ada gitu. Kasihan ya. Kemana kita mengadu kepada Allah? Karena doa orang yang dalam kesusahan, kesulitan segera dikabulkan oleh Allah. Kita yang senang, jangan meremehkan orang yang dalam keadaan susah. Karena doa orang yang dalam keadaan susah itu diterima oleh Allah.
Hari ini kita hina, hari ini kita rendahkan, hari ini kita remehkan, doanya diterima oleh Allah. Keadaan berputar, besok dia di atas, kita di bawah. Ya. Makanya ketika kita dalam keadaan kesusahan, satu sisi kita harus tenang. Kenapa? Inilah cara Allah akan mengabulkan doa kita. Jangan berkeluh kesah. Aduh, belum lama kita kena musibah, datang lagi. Sampai kapankah musibah ini berakhir? Tidak. Yang akan kita katakan kalau datang masalah beruntun, mata nasrullah, inna nasrallahi qarib. Insyaallah akan datang pertolongan Allah, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Orang yang dalam terdesak, orang yang dalam kesusahan, orang yang dalam keadaan sangat butuh bantuan, asy'ara akbara, makbul doanya. Sudah dua. Satu, dalam perjalanan panjang dari kampung halamannya menuju Baitullah. Yang kedua, dalam keadaan kesusahan, yamuddu yadayhi ila sama. Dia angkat kedua tangannya ke langit, ke atas. Karena salah satu sebab diterimanya doa, angkat tangan. Ada dua cara mengangkat tangan, Bapak Ibu. Kalau kita berdoa, doa ibadah, maksudnya begini, doa ibadah, doa yang kita lakukan, contoh ketika kita bangun salat malam, berdoa, angkat tangan. Cara mengangkatnya, bentuk tangan itu seperti mangkok, letakkan di depan dada, minta. Itu doa ibadah. Artinya kita berdoa dalam keadaan beribadah. Ada doa masalah. Doa karena kita punya masalah. Bagaimana Nabi ketika datang orang kepadanya, ya Rasulullah, doakan kami, kering terjadi di kampung kami, tanah retak-retak, tumbuhan mati, binatang ternak kami pada bergeletak, hujan sudah sekian lama tak turun. Bagaimana cara Nabi berdoa? Angkat tangan tinggi-tinggi sampai kelihatan titik ketiaknya. Kita kebanyakannya berdoa itu cuma diletakkan tangan di atas lutut. Contoh tak bersungguh-sungguh dia berdoa. Angkat tangan kalau doa Anda mau diterima oleh Allah. Jangan kayak pengemis. Apalagi kalau berkata, ya Allah saya berdoa, kalau mau terima, kalau tidak. Oh, nanti terima oleh Allah. Ya mudu yadayhi ila sama, angkat tangan. Semakin kuat kebutuhan kita, semakin angkat tangan sebagaimana Rasulullah sampai kelihatan ketiaknya. Angkat tangan minta. Belum diturunkan tangan Rasulullah sudah turun hujan, membasahi. Sampai Jumat berikutnya datang lagi orang itu, ya Rasulullah, doakan supaya berhenti hujan, banjir di kampung kami. Angkat lagi, ya kan? Kisah ini kan masuk kan, diceritakan oleh ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita kan, bahwa mengangkat tangan itu adalah pangkal utama diterimanya doa. Walaupun tidak sesaat kita berdoa angkat tangan, tapi kalau doa meminta angkat. Contoh, ada doa masuk masjid, ada angkat tangan, kan? Bapak Ibu, anak-anak, tidak usah ditanggapinya. Kan ada doa berhubungan suami istri kan? Sompak angkat tangannya. Itu menunjukkan bahwa tidak semuanya angkat tangan, tetapi pangkal dasarnya, hukum dasarnya angkat tangan. Karena mengangkat kedua tangan termasuk sebab diterimanya doa. Rasulullah bersabda, Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah malu kalau dia melihat hambanya mengangkat kedua tangannya lalu tidak diberikan apa-apa, sehingga hamba itu mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Allah karim, Maha Pemurah. Angkatlah kedua tangan. Orang ini sudah menempuh perjalanan jauh, sudah kesusahan, angkat tangan.
Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Lalu ia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Doa yang paling baik adalah doa yang diawali dengan Rabb. Rabbana atina rabbana ghfir lana. Karena kenapa? Itu berkaitan dengan rububiyah Allah. Berarti orang ini mengenal betul kepada siapa dia berdoa dengan mengucapkan kata Rabb. Ya. Doa pilihan. Doa pilihan. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. 3 kali dia ulang. Berulang-ulang. Dalam perjalanan jauh, kesusahan, angkat tangan, berdoa dengan doa pilihan, berulang-ulang ia lakukan. Sedang tawaf di sekeliling Ka'bah, kata Rasul, fa'anna yustajabu lah. Sangat jauh doanya bisa diterima. Bapak perhatikan, perjalanan jauh menuju ke mana? Baitullah. Kemudian dalam keadaan susah. Ketiga, dia angkat tangan. Keempat, dengan doa pilihan. Yang kelima, berulang-ulang. Yang keenam, sedang tawaf. Ada kemungkinan doanya tidak diterima? Ada kemungkinan doanya tidak diterima? Tidak. Kalau ada saudara kita mau ke Baitullah, apakah umrah atau haji, apa pesan kita? Doakan kami ya. Supaya juga bisa ke situ. Itu menunjukkan bahwa doa di dekat Baitullah itu mustajab. Ini ya, sudah perjalanan jauh, sudah kesusahan, angkat tangan, doa pilihan, berulang-ulang di sekitar Ka'bah. Tapi Rasulullah mengatakan, fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya bisa diterima? Obatnya obat batal, dokter spesialis, tapi fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya bisa diterima? Apa sebab? Mata'amuhu haram. Makanan yang selalu dimakannya makanan haram. Cara memperolehnya dengan cara yang tidak baik haram. Wa mashrabuhu haram, yang diminumnya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dikenakan haram. Wa ghudhiya bil haram, sudah terbiasa dengan gizi-gizi yang haram. Tidak mau tahu, yang penting saya dapat. Apalagi kalau sudah ada kata-kata begini, yang haram aja susah, bagaimana yang halal? Padahal yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Pikiran pendek. Hati-hati Bapak, gara-gara makanan ini, gara-gara minuman, gara-gara pakaian, gara-gara teman, doa tidak diterima. Ada seorang syekh ditanya di bandara, di airport, oleh seorang anak kajiannya, "Syekh, sudah hampir 20 tahun saya berdoa dengan doa yang sama berulang-ulang, tapi sampai detik ini saya tidak merasa doa itu diterima oleh Allah." Lalu dia jawab, "Apakah Anda masih makan riba? Apakah Anda masih suka menyebarkan riba? Bagaimana dengan anak-anak perempuanmu dan istrimu? Apakah sudah berpakaian yang layak?" Tadi kan ada disebut malbasuh, bukan pakaiannya kan? Kalau belum itu, tidak usah dulu protes. Tidak mungkin Allah menolak doa. Anda berdoa, Anda berobat dengan obat, dokter spesialis dikasih obat paten, tapi pantang larangnya masih Anda belum bisa hindari. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana doamu bisa diterima? Hadirin, masalah makan sepele, tapi hati-hati. Gara-gara makan yang tidak halal, doa bisa ditolak. Imam Syafi'i terkenal makannya sedikit-sedikit. Imam Syafi'i kalau makan sedikit-sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan.
Kalau Imam Syafi'i makannya sedikit-sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Makan aja dipikirkan ya. Imam Ahmad menceritakan kepada anaknya, Abdullah, guru saya di Mekah, namanya Muhammad ibn Syafi'i. Saya tidak pernah melihat makan lebih dari 5 suap. Hebat kali ya? Iya. Makanya ilmunya berkah, doanya diterima. Kata Imam Ahmad kepada anak. Begitu Imam Syafi'i datang ke Baghdad, Irak sekarang, bertamulah ke rumah Imam Ahmad. Dijamu anaknya tadi, Abdullah, anak Imam Ahmad, memperhatikan Imam Syafi'i makan. Masya Allah, berbeda dengan yang diceritakan oleh ayahnya. Lahap sekali makan, bertambah-tambah sampai dicicap. Tambah-tambah. Kaget anaknya. Ayah saya mengatakan Imam Syafi'i kalau makan jarang sekali lewat 5 suap. Ini 5 piring nih. Kenapa nih kok bisa begini? Ya, berbeda dengan yang ayah sampaikan. Kenapa enggak? Kata ayah, jangan lebih 5 suap. Ini bertambah-tambah tadi beliau. Tanyakanlah. Enggak enak ayah. Ayo coba tanyakan. Kali Imam Ahmad bertanya ke Imam Syafi'i. Syekh Muhammad Idris, anak saya penasaran. Kenapa? Saya pernah bercerita tentang Anda, bahwa kalau Anda makan sedikit sekali, tidak pernah, jarang lebih dari 5 suap. Anda tadi bertambah-tambah. Oh itu, iya. Kalau di tempat lain saya sedikit makan, karena selalu saya ragu, apa ini halal atau haram? Selalu saya ragu. Kalau di sini saya yakin halal betul, maka saya habiskan. Itulah ulama yang ilmunya berkah dan doanya diterima oleh Allah. Abu Bakar pernah diantarkan hadiah dan dia tidak tahu apakah ini halal atau haram, maka dijongkellah batang lehernya agar semua makanan itu. Ketika anaknya bertanya, kenapa begitu ya? Dia menjawab, saya tidak mau kalau hanya sebutir beras istilah kita yang menghalangi doaku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata Allah haram, makanannya haram, padahal doanya doa pilihan, diulang-ulang di sekitar Ka'bah. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya adalah minuman haram. Wa malbasuhu haram, ibu-ibu khususnya, bapak-bapak juga tolong diperhatikan anak istri kita yang perempuan, anak-anak perempuan kita. Karena boleh jadi tidak menutup kemungkinan pakaian mereka yang menghalangi doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghudhiya bil haram, perhatikan teman-teman kita. Boleh jadi kita adalah orang baik, tapi kita bergaul dengan orang yang tidak baik, yang kita terpercik kapinya, yang membuat doa kita tak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menutup kajian kita di pagi hari ini, kita mengangkat kisah dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Rasulullah SAW mengisahkan ada 3 orang pemuda yang berangkat dari rumahnya untuk melakoni pekerjaannya. Masuklah ke dalam hutan. Begitu masuk ke dalam hutan, cuaca tidak mendukung, hujan lebat, carilah tempat berteduh dan masuklah ke dalam gua besar. Begitu masuk, tiba-tiba tertutup pintu gua itu dengan batu besar. Sangat tipis harapan dia bisa keluar hanya mengandalkan 3 pemuda itu. Maka akhirnya mereka sepakat, mari kita berdoa. Sebutkan seluruh kebajikan kita yang pernah kita lakukan agar Allah berkenan menerima doa kita dan kita selamat dari sini. Majulah yang pertama. Yang pertama, ya Allah, aku anak seorang gembala.
hidup bersamaku seorang ibu. Setiap kali aku berangkat mencari rezeki halalmu ya Allah, tidak pernah satu hari pun kembali ke rumahku bersama anak dan istriku sebelum ibuku mencicipi hasilku pada hari itu. Suatu ketika saya terlambat membawa susu 1 gelas hasilku hari itu. Pas sampai di rumahnya, di rumah ibuku sedang tertidur. Maka aku pegang gelas sampai ibuku bangun, dan ternyata bangunnya menjelang subuh. Begitu dia lihat saya, dia berkata, "Nak, kenapa kau berdiri di situ? Saya tunggu ibu sampai bangun untuk menyerahkan susu ini sebelum saya bawa ke rumah. Kenapa engkau tidak bangunkan tadi malam, Nak? Sudahlah waktu kecil, ibu tidak pernah tidur gara-gara gangguanku. Jangan pula setelah besar begini, saya ganggu ibu lagi." Ya Allah, saya lakukan karena-Mu. Terimalah doa kami. Bergeraklah urusan itu. Seorang anak yang berbakti kepada ibunya, doanya bagus. Bagaimana doa kita boleh diterima hari ini? Tiap malam anak-anak mengganggu ibunya. Tiap malam kita ganggu ibu kita. Bagaimana doa kita boleh diterima hari ini? Lebih kita utamakan anak istri kita daripada ibu kita. Sisihkan uangnya, kirimkan ke ibu. Sisanya cuma yang kita dikasih kepada ibu. Bagaimana doa kita mau diterima? Bukankah Aus Al-Qarni, seorang anak gembala di Yaman, hidup pada masa Rasulullah, tidak berangkat mencari dan ketemu dengan Rasulullah, hanya satu alasan, mengurus ibunya yang sudah jompo. Lalu Rasulullah berkata, ada nanti seorang pemuda dari Yaman, suku Al-Qarni, pernah penyakit belang dan sembuh kecuali tersisa satu sebesar koin. Kalau kalian ketemu dengan dia, mintalah agar dia mendoakanmu, karena antara dia dengan Allah tidak ada yang membahas ini. Al-Qarni baru bisa datang ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji setelah pemerintahan Umar bin Khattab. Bayangkan, pada masa Rasulullah tidak ada, pada masa Abu Bakar tidak ada, nanti pada masa Abu Bakar, pada masa Umar. Begitu Umar tahu bahwa sudah datang orang dari suku Al-Qarni dan di sana ada anak pemuda penggembala kambing yang pernah penyakit, Umar langsung mencarinya. Begitu ketemu, wahai anak muda, doakan aku. Bagaimana saya bisa mendoakan Anda? Anda sahabat Rasul, Anda mertua Rasul, Anda kekasihnya, Anda khalifahnya. Kurang apa Anda? Kok Anda mau didoakan oleh saya yang saya tidak pernah ketemu Rasul? Saya anak gembala, saya hanya pesuruh. Kata Omar, ada pesan Rasul begini. Apa kelebihan Aus Al-Qarni? Kelebihannya adalah mengurus orang tuanya, mengalahkan kedudukan Umar dalam satu hal itu. Coba Bapak Ibu sekalian, saya berangkat umrah di rumahnya, semoga emak sehat di belakang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nanti saya doakan di sana. Bukan begitu Aus Al-Qarni. Sehat-sehat namanya. Saya mau balik lagi ke Jakarta nih, cuti saya cuma 5 hari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika saya promosi doktor, ujian terakhir doktor, disertasi saya itu Bapak Ibu, yang saya tulis dalam bentuk karya ilmiah adalah, saya kan jurusan tafsir, ayat-ayat birrul walidain dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menyangkut dengan berbakti kepada kedua orang tua dalam Al-Quran. Saya termotivasi membahas itu karena saya lahir 7 bulan setelah lahir, ayah sudah tidak ada, dan setelah itu ibu tidak pernah menikah sampai sekarang. Alhamdulillah masih sehat di Makassar sana. Sehingga anak yatim tunggal.
Saya rasakan bagaimana susahnya dulu. Tapi dengan doa ibu, saya selalu berkata, jangankan sampai S3 profesor, tamat SD susah bagi saya. Karena sungguh-sungguhnya seorang ibu dan doanya, alhamdulillah bisa jadi dokter. Makanya saya selalu ngajak anak-anak saya. Nah, papa ibunya cuma sampai kelas 3 SD berhenti. Tidak ada biaya. Setelah itu meninggal kakek dan. Tapi anaknya coba lihat sekarang. Kalau kalian bapaknya dokter, ibunya master, tidak bisa hebat daripada orang tuanya, berarti ada masalah ini kan? Hati-hati. Apa yang kita ingin katakan hadirin? Doa kita terhalang karena tidak berbuat baik kepada orang tua. Doa kita terhalang, keinginan kita terganggu, usaha kita tidak berjalan dengan mulus. Karena orang yang menjadi sebab lahirnya kita di dunia ini, kita tidak berbuat baik kepadanya. Bagaimana doa kita mau diterima? Tidak mungkin kita lahir di dunia ini kalau tidak ada seorang ibu. Tidak mungkin kita lahir di dunia ini kalau tidak ada seorang ayah. Makanya perintah berbuat baik kepada kedua orang tua di dalam Al-Quran selalu disampingkan, digandengkan dengan perintah ibadah kepada Allah. Apa hikmahnya? Allah yang menciptakan, tapi sebab kelahirannya siapa? Ibu. Dialah orang yang paling baik terhadap kita. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Apakah kita membalas kebaikan itu tidak dengan kebaikan? Tidak mungkin. Maka kita harus berbuat baik lebih daripada itu. Ada seorang pemuda pernah berjanji, Omar, saya punya ibu, sudah tua, saya akan berbuat baik kepadanya. Terus, mulai tahun ini saya akan bawa dia haji. Dan ingat, selama haji tidak kuperkenankan kakinya yang mulia menginjak tanah. Tawaf ku gendong, sa'i ku gendong, ke Arafah ku gendong. Pokoknya selama menunaikan ibadah haji tak kuperkenankan kakinya yang mulia menginjak tanah. Kalau 4 tahun baru meninggal, maka 4 tahun saya lakukan seperti itu. Terus kata Umar, anak muda itu berkata, apakah saya sudah pantas masuk surga? Kata Umar, belum. Perbuatan baiknya anak kepada orang tuanya belum ada apa-apanya dibandingkan perbuatan baik ibu kepada anaknya. Ibu mengurus anaknya menunggu panjang dan tidak pernah ada kata-kata mati, tidak pernah ada kata-kata sakit, apalagi mati. Ibu kalau anaknya sakit terucap dalam batinnya, lebih baik saya sakit daripada anak saya. Kalau anaknya sakit, kalau ada orang datang menjemputnya, hati-hati tuh ada ibu. Begini dulu anak si Anu, lewat dia, oh ditinjunya kita. Ibu berdoa, wahai anakku tersayang panjang umur. Ya kan? Coba kalau anak mengurus orang tuanya, apa doanya? Lebih cepat, lebih bagus. Orang tua mengurus anak menunggu panjang. Anak mengurus orang tua yang ditunggu apa? Mati. Salah kan doanya? Tidak. Makanya Umar mengatakan, jangan dianggap mengurus orang tua sudah terbalaskan dengan surga hanya karena mengandalkan itu. Hati-hati. Tidak sebalas. Makanya orang tua kita mengatakan, setetes ASI ibu tak terbalaskan dengan dunia beserta isinya. Oleh karenanya agar doa kita diterima, jangan coba-coba berbuat kesalahan di hadapan orang tua. Itulah orang yang paling baik biasanya dalam hidup kita, karena tersebab keduanya kita terlahir di dunia ini. Yang kedua, maju berdoa. Ya Allah, aku ini seorang anak kaya raya. Paman saya agak miskin, tapi anaknya cantik. Saya ingin melamar anaknya dan saya lakukan, tapi ditolak. Saya dendam.
Suatu ketika paman saya sakit, datanglah adik sepupu saya itu minta tolong ke saya. Saya tidak mau tolong. Saya tidak mau tolong karena saya dendam. Tapi saya katakan, kalau Anda mau ditolong, serahkan kehormatanmu kepada saya. Adik saya tidak mau, karena itu zina. Ada kembali kepada ayahnya. Gimana nak? Apakah abangmu bisa membantu? Tidak ya. Padahal dia punya syarat yang tidak. Apa syaratnya nak? Serahkan kehormatan saya ke dia. Oh jangan nak, dosa besar itu. Bertambah hari, bertambah sakit, tambah parah. Dia mengatakan, ya udah nak, ini darurat. Kembalilah minta tolong kepada abangmu itu. Apapun dia minta kasih. Datang. Datang lagi. Kenapa? Ya abang mau minta tolong. Papamu sedang sakit keras. Tolong lagi. Iya saya tolong. Yang penting syaratnya. Iya abang. Terserah abang. Maunya apa? Ya udahlah. Buka pakaianmu. Dia buka satu-satu. Begitu belum terbuka semua, berteriaklah pemuda ini. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Ini uang. Dan dia terpilih. Ada pergi. Bergeraklah batu besar itu. Doanya diterima. Pemuda ini diterima doanya karena apa? Takut zina. Yang kedua, suka menolong. Bagaimana doa kita diterima? Udah berulang-ulang saudara kita minta tolong, tak kunjung kita mau menolongnya. Bagaimana doa kita mau diterima? Udah terbiasa melihat aurat perempuan. Kita tidak bisa membedakan mana paha istri, mana paha orang lain. Kita tidak bisa membedakan lagi, bercampur bau. Bagaimana doa kita bisa diterima hadirin? Yang ketiga, seorang saudagar toke maju berdoa, ya Allah, dulu aku pernah mempekerjakan seorang anak, belum selesai waktunya, belum sampai penerimaan gaji, dia belum pergi meninggalkan. Akhirnya gajinya saya konversi, saya jadikan seekor domba, dan domba betina, dan bergaul dengan domba-domba saya, akhirnya melahirkan. Tak lama kemudian datang anak itu, berselang beberapa waktu kemudian datang anak itu meminta gajinya. Saya kasih, dan dia keberatan karena dia menganggap gajinya tak sebanyak itu. Saya jelaskan, gajimu dulu itu hanya separuh ekor domba, tapi tidak mungkin saya simpankan ada seekor domba. Maka saya kasih satu betina. Ternyata dia beranak pinak besar. Jadi semua anaknya itu punya Anda, ambillah, dan itu gajimu. Keluarlah semua orang ini dari gua. Bagaimana doa kita mau diterima hari ini sekalian? Kita tidak bisa menjaga amanah. Punya orang, punya kita, tidak mau dikasih ke orang. Menjaga amanah, menjadi sebab. Amanah dalam hidup, menjaga harta. Amanah dalam menjaga kepercayaan. Amanah dalam menjaga, mengemban tugas adalah faktor utama diterimanya doa. Oleh karena itu, jangan lagi kita berkata di mana doa kami selama ini. Padahal doa diajarkan oleh guru ini, doa pilihan sudah berulang-ulang di Ka'bah lagi. Perhatikan pantang larangnya. Bagaimana makanan kita, bagaimana minuman kita, bagaimana dengan orang tua kita, bagaimana dengan amanah yang kita emban, bagaimana dengan harta orang yang dalam genggaman kita, bagaimana pergaulan kita. Apakah kita sudah terbiasa dengan aurat? Sudah terbiasa, apalagi zina. Fa'anna yustajabu. Bagaimana doa kita bisa diterima? Kalau doanya sederhana, rasa pujakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi pantang larangnya dijaga, insyaallah. Imam Ahmad ketika Khalifah Al-Mutawakkil, salah satu anggota keluarganya sakit, adik perempuannya minta tolong ke Imam Ahmad. Ahmad, tolong doakan. Karena Imam Ahmad sudah punya firasat bahwa ini orang kesurupan. Dia cuma kirim sendalnya. Ini sendal saya, pukulkan ke dia. Begitu sampai sendal itu di tangan Khalifah, ambil Khalifah, pukulkan anak itu. Berteriak-teriak anak itu, ya sudah, saya takut kepada Imam Ahmad. Kalau begitu keluarkan ini.
sembuh, baru senang. Begitu meninggal Imam Ahmad, ada lagi orang yang kesurupan. Dicarilah sendal Imam Ahmad itu, cari kedua-duanya. Dipukulkan orang sakit. Apa katanya? Kami tidak takut, Imam Ahmad sudah tidak ada. Jadi yang berkah apanya? Sendalnya atau Imam Ahmadnya? Imam Ahmadnya. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita, dekatkan diri kita kepada Allah, jangan berbuat dosa. Perhatikan pantang larang. Mungkin bahasa Indonesia, bahkan mungkin cuma doa kita bahasa pasir, tapi itu didengar dan dikabulkan oleh Allah. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Suatu kebanggaan tersendiri kalau doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa